Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial ya. Nah, sekarang saya akan membahas konfigurasi VLAN dan WLAN ya, pada Mikrotik. Nah, di sini saya sudah buatkan topologinya. Nah, jadi sebelum teman-teman mau konfigurasi atau membangun sebuah network, yang paling utama itu harus memahami topologi jaringannya dulu. Kalau tidak paham topologi jaringannya, nanti bingung juga pada saat konfigurasinya. Ini jaringan VLAN buat apa, jaringan WLAN buat apa, dan nanti di sini pun akan ada beberapa web proxy atau apa gitu kan yang akan nanti dikonfigurasi atau sesuai kebutuhan gitu. Ya, pada intinya ketika teman-teman ingin membangun sebuah network itu sesuai kebutuhan di lapangan. Namun di sini saya akan jelaskan dulu topologi jaringannya. Nah, di sini kita akan membangun sebuah jaringan VLAN trunk ya. Nah, VLAN trunk di sini ada VLAN-nya itu ada VLAN 10, 20 dan 30 ya. Nah, di sini ada router utama, di sini ada ISP, kemudian router utama, di sini ada switch manageable ya. Nah, kemudian di sini ada lab 1. Lab 1 itu adalah VLAN 10, lab 2 itu VLAN 20, lab 3 berarti VLAN 30. Nah, kemudian di router utamanya juga kita akan akan sebar juga networknya ke ruang guru ya. Nah, terus ada device hub juga, kemudian ada hotspot center. Nah, hotspot center ini nanti kapasitasnya mau digunakan atau mau apa gitu. Nah, ini difungsikan apakah hanya untuk guru atau untuk siswa. Kalau di perusahaan hanya untuk departemen atau seluruh karyawan bisa akses internet, kayak program gratis internet ya, tapi nggak jadi. Sorry ya, bukan bahas politik, gimmick aja. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kita coba mulai konfigurasi ya, mulai konfigurasi seperti biasa. Jangan lupa di refresh dulu networknya. Nah, jadi kita akan pakai dua router ya. Jadi router pertama sebagai router utama, router kedua sebagai switch ya. Nah, saya tidak akan shoot untuk routernya karena sudah terhubung. Nah, kita masuk ke Winbox dulu. Nah, jangan lupa kalau seperti ini dia ini udah bekas dikonfigurasi ya. Kita masuk dulu, kita reset dulu. Seperti biasa, reset kita menggunakan sistem, kemudian ada reset configuration ya. Nah, di sini terlepas mau no default configuration, ada do not backup, kemudian ada keep user konfigurasi. Kalau saya ini tidak usah dicentang ya. Itu sesuai selera aja lah. Tidak akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang penting kamu paham di sini ngereset itu seperti apa. Ngereset juga ada bisa menggunakan sistem terminal juga ya. Ada menggunakan sistem terminal, sistem reset. Nah, ada beberapa metode. Cuman metode yang saya gunakan ke sistem, ke reset configuration, langsung reset configuration. Kemudian di sini yes aja ya. Dia akan nge-reboot sendiri. Tunggu beberapa detik atau menit atau jam ya. Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Jangan tergoda oleh rahmat dan sambo ya, karena rahmat dan sambo itu mendapatkan rahmat dari sambo. Oke. Nah, tadi udah ada bunyi tit. Nah, itu menandakan bahwa akan buka puasa ya. Tit gitu. Cancel. Nah, tuh titit. Nah, ini udah dua kali. Itu tanda-tandanya mau buka puasa. 3 kali berarti buka puasa ya. Nah, ini sudah ter-reset.
masuk mau menggunakan MAC address atau IP address bebas, yang penting kamu masuk ke aplikasi Winbox. Jangan lupa ini remote configuration. Oke, kita akan setting atau konfigurasi seperti biasa, menghubungkan dulu dari router ke ISP ya. Oke, kita menggunakan langkah IP, kemudian kita cari yang namanya DHCP client. Oke, nah di sini kita sudah DHCP client. Seperti ini ya. Gak usah panik kalau seperti ini, biasa, tinggal reconnect aja kok. Connect. Oke, kita lanjut masuk ke DHCP client, kemudian interface-nya kita targetkan ke header 1. Oh maaf ya, kita buat ini dulu seperti biasa interface. Nah, biar nanti tidak bingung teman-teman, kita kasih dulu ini double klik ya. Header 1 sebagai internet. Oke. Header 2 sebagai VLAN ya, sebagai VLAN. Oke. Dan VLAN kita hanya untuk menggunakan header 2 ya. Header 3 kita sebagai ruang guru. Ruang guru. titik guru aja lah, biar nggak terlalu ini ya, nggak terlalu memakan space text ya. Oke. Kemudian tadi kan ada hotspot. Nah, ini kan ada hotspot center. Nah, hotspot centernya saya gunakan pakai WLAN bawaan dari routernya aja, nggak akan menggunakan header 4. Tapi terlepas kalau memang ada perangkat kayak Ryuji, kayak access point Ryuji, kemudian TP-Link atau Ubiquiti, ya silahkan, berarti menggunakan header 4. Nah, saya gunakan yang ini aja lah, karena minim budget. Double klik, berarti di sini namanya apa? Sesuaikan aja, hotspot center atau wireless aja lah. Nah, gini aja. Oke, jangan lupa aktifkan. Nah, jadi ini dulu ya, biar kita rapih gitu. Oke, setelah ini jangan lupa timelinenya di close, berarti kita menghubungkan internet ke ISP. DHCP client tambah, kemudian targetnya berarti ke header 1 karena kita akan menghubungkan router ke header 1. Oke. Close. Oke, selesai. Kita coba ping dulu di sini. Ping google.com. Nah, sudah berhasil. Jangan lupa kita NAT ya. NAT ini berfungsi sebagai untuk apa ya? Untuk bisa internetan nanti teman-teman di Google ya. Nah, kita aktifkan dulu NAT-nya. Di firewall, generalnya SRC, NAT, kemudian out interface-nya kita target ke header 1 sebagai internet. Action-nya Mas Warid. Oke. Sip. Ya, oke. Kita sudah selesai untuk menghubungkan ini ISP ke router utama. Dia sudah memiliki akses internet. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat VLAN trunk, VLAN 10, 20, 30 sebagai lab 1, lab 2, lab 3. Oke, karena di sini kan sudah kita buat ya interface-nya. Berarti kita bikin dulu. Nah, interface-nya tambahkan, tapi posisinya ada di VLAN 2 atau di header 2 atau port 2. Nah, kita tambahkan VLAN. Nah, di sini berarti lab 1. Lab 1 VLAN ID-nya di sini 10. Ya. Oke. Interface-nya kok di sini wireless ya, berarti interface-nya ke sini, ke VLAN. Nah, gini dong ya. Sip. Apply. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, VLAN 1 lab 1. Oke.
Nah, di sini teman-teman mau di close juga silakan, tambahkan silakan. Mau di copy, nah mau di kopikan misalkan, nah copy kayak gini boleh. Kata siapa tidak boleh? Yang nggak boleh itu ngopi di siang-siang. Pilan, lab 2, lab 2. Nah berarti kita ganti di sininya. Pilan ID 20 sesuai dengan ini topologi. Oke, di apply. Nah tuh muncul lagi ya. Kita tambahkan lagi pilan lab 3. Kopi lagi aja, enak kok. Ngopi 1 hari 3 kali itu mantap pokoknya ya. Lab 3. Oke, di sini pilan ID-nya 30. Kita apply. Nah, kita udah muncul. Berarti kita sudah buat interface lab 1, lab 2, lab 3. Oke. Close. Nah, sip. Oke ya. Nah, di sini kita lihat IP-nya, misalkan kalau IP mah ini sesuai kebutuhan saja ya. Gitu. Dan ini mah IP lokal. IP lokal mah bebas, kamu mau buat pakai IP kelas A, kelas B, kelas C. Yang penting kamu paham pengalamatan IP address. Saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam ya untuk IP address. Silahkan explore sendiri sajalah. Oke, kita masukkan IP address. Misalkan di sini IP addressnya pilannya 10.10.24.24. Oke, kita masuk dulu IP address ya. IP address tambah 192.168.10.1/2 berapa di sini tadi? /24. Udah buat aja 24. Nah, ininya berarti lab 1. Apply. Nah, di sini juga mau di close silakan, mau di copy juga bisa. Nah, copy misalkan di sini. Tinggal ganti ini doang, tuh kan 20. Ini ganti lagi interface-nya ke lab 2. Wah, sederhana kan? Oh, cepet. Nggak ada yang lama. Yang lama itu yang males belajar ya. Oke, kita copy lagi. Sini 30. Lab 3. Apply. Oke. Nah, tuh sudah ada kan? Di sini sudah ada lab 1, lab 2, lab 3. Oke, sekarang kita buat IP address untuk ruang guru. Berapa ini? 40. Kemudian hotspot centernya 50. Ya. Tadi gini aja. Nah, ini berapa? 40. Tinggal dirubah interface-nya aja sebetulnya gitu. Nah, tuh. Berapa tadi untuk ruang guru? Header berapa? Header 3. Itu apply. Nah, sekarang yang wireless untuk hotspot center. Tinggal copy lagi. Nah, ganti di sininya 50. Ininya interface-nya ganti wireless tuh. Yeay. Gampang kan? Oke. Oke, di sini kita sudah buat IP address keseluruhan ya, keseluruhan dari internet, lab 1, lab 2, kemudian ada ruang guru, ada hotspot center. Oke.